She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Pasar modal. Pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak-pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank tabungan, sedangkan yang termasuk peminat adalah pengusaha, pemerintah, dan masyarakat umum. Pasar modal berbeda dengan pasar uang. Pasar uang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek dan merupakan pasar yang abstrak. Instrumen pasar uang biasanya terdiri dari berbagai jenis surat berharga jangka pendek seperti sertifikat deposito, commercial paper, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang. Baik, selanjutnya, instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan pasar modal sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dan pasar modal juga memiliki peran penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi. Yang pertama, pasar modal hadir sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau yang bisa kita sebut dengan investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Pembahasan yang selanjutnya, pokok-pokok usaha pengembangan pasar modal. Yang pertama, kemudahan syarat go public antara lain laba tidak harus mencapai 10%. Kedua, diperkenalkan bursa paralel. Ketiga, penghapusan pungutan seperti fee pendaftaran dan pencatatan di bursa yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam. Keempat, investor asing boleh membeli saham di perusahaan yang go public. Kelima, saham boleh diterbitkan atas unjuk. Keenam, batas fluktuasi harga saham di bursa efek sebesar 4% dari kurs sebelum ditiadakan. Dan ketujuh, proses emisi sudah diselesaikan Bapepam dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak dilengkapinya persyaratan. Manfaat pasar modal bagi emiten. 1. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. 2. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. 3. Tidak ada konfinen sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. 4. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. 5. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Manfaat pasar modal bagi investor. 1. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. 2. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengembang bagi pemenang obligasi. C. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga-lembaga apa aja sih yang terlibat dalam pasar modal.
Nah, di sini ada 4 lembaga. Yang pertama itu adalah BAPEPAM, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal, di mana tugasnya adalah yang pertama adalah mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal. Yang kedua, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga. Yang ketiga, memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Nah, yang kedua adalah lembaga penunjang, di mana tugasnya adalah penjamin emisi efek, yang kedua akuntan publik, yang ketiga adalah konsultan hukum, yang keempat notaris, yang kelima agen penjual, dan yang keenam adalah perusahaan penilai. Yang ketiga adalah lembaga penunjang dalam emisi obligasi, di mana tugasnya ada 3. Yang pertama itu adalah wali amanat, yang kedua adalah penanggung, yang ketiga adalah agen pembayar. Selanjutnya, yang keempat adalah lembaga penunjang pasar sekunder, di mana tugasnya yang pertama adalah pedagang efek, yang kedua perantara perdagangan efek, yang ketiga adalah perusahaan efek, yang keempat adalah biro administrasi efek, yang kelima adalah reksadana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya penawaran umum. Nah, yang pertama itu, kita akan dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus tanpa melalui termin-termin. Yang kedua adalah proses untuk melakukan go public relatif mudah, sehingga biaya untuk go public juga menjadi relatif murah. Yang ketiga adalah perusahaan dituntut untuk lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk melakukan pengelolaan dengan lebih profesional. Yang keempat adalah memberikan kesempatan pada kalangan masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Dalam hal ini, tentu saja juga menuntut keaktifan masyarakat untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan aktivitas di pasar modal. Dan yang kelima adalah emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat. Go Public juga dapat menjadi media promosi yang sangat efisien dan efektif. Selain itu, keuntungan ganda dapat diperoleh oleh perusahaan karena penyertaan masyarakat biasanya tidak akan mempengaruhi kebijakan manajemen. Produk-produk di pasar modal. Ada 6 produk di pasar modal. Yang pertama yaitu reksadana. Reksadana atau mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana ataupun manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Yang kedua ada saham. Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan ataupun pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Yang ketiga ada saham preferen. Saham preferen adalah gabungan ataupun hybrid antara obligasi dan saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik seperti obligasi juga memiliki karakteristik saham biasa. Karakteristik obligasi misalnya saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Yang keempat ada obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Yang kelima, ada waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya, waran dijual bersama dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Yang terakhir, ada right issue. Right issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk membelinya. Ini berbeda dengan saham bonus atau dividen saham yang otomatis diterima oleh pemegang saham. Oke, selanjutnya yaitu strategi investasi di pasar modal. Investor harus menyadari bahwa berinvestasi di pasar modal di samping akan memperoleh keuntungan, juga ada kemungkinan akan mengalami kerugian. Strategi dasar investor yang akan meningkatkan kinerja atau nilai portofolio investasi
Menjadi lebih baik adalah dengan senantiasa mengikuti prinsip, yaitu keep your alpha high and your beta low. Prinsip ini berarti bahwa investor akan selalu mempertimbangkan berapa tingkat risiko dan keuntungan yang akan diperoleh. Keuntungan atau kerugian tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan investor untuk menganalisis berbagai jenis saham, kemudian memilih beberapa saham sesuai dengan kemampuan dana. Saham yang dipilih dan dibeli tersebut merupakan portofolio. Oleh karena itu, bermain di pasar modal tidak memberikan jaminan untuk mendapatkan capital gain, yaitu selisih lebih dari harga beli saham dan harga jual saham. Dengan demikian, bermain di bursa akan sangat mungkin pula investor mengalami capital loss. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.